Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa lagi di channel yang sama. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang seputar ayam petarung yang berkelas dan berkualitas. Informasi yang kami sampaikan ini dari berbagai sumber atau berbagai senior-senior yang sudah memberikan masukan kepada saya. Maka itu saya mohon apabila ada kesalahan dari saya, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Di sini saya hanya ingin berbagi informasi kepada para pembaca ataupun penyimak konten saya ataupun para penghobi, dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua penyimak yang sudah mengikuti berbagai tutorial yang saya sampaikan. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pemeliharaan ayam yang kualitas atau ayam jago yang champion. Itu memerlukan perhatian yaitu latihan fisik. Latihan fisik sebagai atlet sejati ini bertujuan untuk mengetahui seberapa tangguhkah ayam jago kita, dan di sini tubuh yang selalu prima membuat si jago siap tempur. Yang pertama, latihan awal. Usia yang paling tepat untuk memasukkan calon jago ke pusat latihan ialah ketika ia sudah menampakkan tanda kedewasaannya, misalnya mulai birahi ketika melihat lawan jenisnya yang sempurna. Maka akhir balik itu biasanya terjadi pada umur 8 sampai 9 bulanan. Inilah saatnya yang tepat untuk melatih sang jago tersebut. Maksudnya yaitu harus dimasukkan ke kandang tersendiri yang terpisah dari saudara-saudaranya. Pagi hari selama 2 jam atau jam 8 sampai jam 9-an ia dijemur di sinar matahari yang hangat. Jago muda yang dijemur pagi ini tidak boleh keluyuran cari makan sendiri, apalagi cari pacar dan sebagainya. Karena itu ia harus dikurung di tengah halaman. Barulah pada sore hari si jago dikeluarkan dari kandangnya dan diberi kebebasan gerak dengan melepaskannya di dalam kandang unggaran. Si jago tetap tidak boleh ditemani ayam lain, terutama betina. Pada tahap awal, ayam jantan ini cukup mendapat porsi latihan ringan saja. Ini mengingat pada tahap awal, ayam jantan ini cukup mendapat porsi latihan ringan saja. Pada usia itu bulu-bulunya masih muda atau rebung, terutama bulu pada bagian leher dan ekor. Jika dipompa dengan dosis latihan yang agak berat, dikhawatirkan ia akan kesakitan. Bulunya rusak, tetapi jangan dikira dengan hanya dijemur lantas badannya juga makin bagus atau kekuatan badannya. Justru penjemuran ini menyebabkan penampasan terlatih, kerja jantung semakin sempurna, dan tubuh menjadi langsing dan berisi. Mengapa begitu? Ceritanya begini, sebelum dijemur, ayam memang harus dimandikan atau dibanyami terlebih dahulu. Tubuh yang basah ini secara otomatis berusaha mengeringkan diri dengan mengeluarkan energi penguapan air. Energi ini diperoleh dari karbohidrat, juga bisa pembakaran lemak ada di balik yang kulit itu. Dan begitu proses penjemuran akan mendorong ayam jago menurun atau mengurangi kandungan lemaknya. Tentu saja tubuhnya ia jadi langsing atau atletis. Selama dijemur itu pula tubuh dan bulu-bulunya berangsur kering. Ini sudah menuntut tenaga yang ekstra. Oleh sebab itu jangan heran jika si ayam sering megap-megap mirip habis beraga. Napas yang terengah-engah itu merupakan kondisi yang
kurang maksimal. Mungkin guna kalau dijemur ini akan membakar lemak, sumber energi itu untuk mengganti energi yang hilang selama dijemur. Jadi dengan penjemuran, pembangunan pagi secara tidak langsung kita telah memberi tambahan kekuatan pada si jago tersebut. Yang kedua, cara mandi. Cara memandikan yang benar tentunya lebih menunjukkan ini cara memelihara yang lebih baik. Ini ibarat memandikan bayi saja. Kita tak boleh begitu saja mengguyuri tubuhnya, apalagi menceburkannya ke dalam ember. Kita hanya boleh membasahi bagian-bagian tubuh tertentu saja. Caranya mudah saja, cukup dengan air dingin atau air sumsum kuku serta lap bersih atau sepotong karet busa, spons. Lalu kita jongkok dan ayam diapit kepalanya agak ditekan ke bawah. Lantas air dikucurkan melalui lap atau karet busa yang diperas ke arah kepala dan muka. Kemudian kepala yang basah itu dilap. Bagian lain yang perlu dikucuri adalah leher, pangkal sayap, pinggang, atau kloaka atau lubang pantat, brutu atau kelenjar minyak yang terdapat di ujung punggung. Perlu diperhatikan ketika mengucuri bagian-bagian ini agar tidak terlalu basah, karena itu mesti disiapkan dulu. Setelah bagian atas ini selesai, menyusul bagian bawah, yakni dada, paha, dan kaki. Jari jemarinya pun perlu kita bersihkan dari kotoran yang menempel. Yang ketiga, menjantur. Tingkat latihan lebih lanjut ialah menjantur. Pada tahap ini ayam mulai diberi latihan gerak. Ini pada gerak sayap, kaki, namun latihan ini akan membedakan hasil yang ganda. Selain melatih kekuatan kaki dan sayap, juga pernapasan yang terlatih. Menjantur ayam biasanya sore hari, sebab paginya sudah dijemur sebelum latihan dimulai. Ayam pun perlu dibanyoni lagi, diberi makan cukup, serta dilepas dulu seberapa saat. Sejam kemudian ketika menjantur, boleh dimulai pegang pangkal ekor dan angkat ayam tinggi-tinggi hingga kepalanya menggantung ke bawah. Diperlukan seperti ini, si jago akan mengepakkan sayapnya dan meronta menggerakkan kedua kakinya. Biarkan kejadian ini berlangsung semenit atau 2 menit. Lantas ayam diturunkan dan dibiarkan istirahat sejenak. Kalau perlu dan kondisi tubuhnya memungkinkan, latihan bisa diulangi beberapa kali, diselingi atau dengan latihan metode yang berbeda. Yang ketiga, latihan renang. Ini sangat berat. Meski ayam adalah unggas yang tak bisa berenang, namun bagi ayam jago hal itu suatu keharusan. Dalam latihan renang, ayam jago tidak cukup mengepakkan sayap dan mengepakkan kaki saja, tetapi seluruh tubuhnya harus bergerak-gerak, tidak tenggelam. Latihan berat ini memaksa otot tubuh bekerja keras. Otot yang menggumpal dan keras nampak sosok tubuh kan yang sangat kekar dan kekuatannya yang bisa diandalkan. Supaya lebih siap, latihan renang bisa dilakukan dengan melempar ayam ke dalam kolam atau ke tengah kali kecil secara berulang-ulang pada tahap permulaan. Ini sebelum memasukkan ayam harus dibanyoni terlebih dahulu. Kalau tidak, nanti ayamnya langsung bisa tenggelam dan mati. Latihan renang ini cukup diberikan 2 kali seminggu, lalu 3 hari sekali, dan kemudian setiap hari ditambah dengan porsi 2 atau 3 menit, lalu lebih setiap kali berenang disesuaikan dengan kondisi si jago. Tempaan fisik membentuk kekuatan saja itu masih kurang cukup. Si jago perlu juga diajari bergerak cepat. Ada
ada kemungkinan sewaktu melakukan serangan terhadap musuh harus dilakukan dengan loncatan ke udara. Juga yang tidak terlatih bakal jatuh berhuyung-huyung begitu menjejakkan kaki di tanah, dan posisi kuda-kuda yang kurang mantap ini menjadi sasaran untuk serangan lawan. Nah, latihan menyempurnakan mengambil posisi kuda-kuda bagi ayam bisa dengan melempar-lemparkannya ke atas di udara bebas. Pantat ayam mula-mula kita sanggah dengan tampak tangan kiri yang dibuka lebar-lebar, lalu tangan kanan sedemikian pula perlu dibuka lebar dan ditelentangkan untuk menyangga bagian tembelok. Sesudah itu ayam diangkat dan dilempar ke atas dalam waktu bersamaan. Ketika melempar, tangan kanan bagian tembelok harus mendapat dorongan yang lebih keras sehingga posisi ayam akan terangkat seperti posisi hendak menerjang lawan, yaitu kaki diangkat ke atas. Maka si jago akan berhuyung-huyung juga, tetapi lama-kelamaan ia akan jatuh dengan empuk dan siap berlaga dengan kokoh. Nah, posisi kaki pun dengan sendirinya diperbaiki dengan latihan lempar-lemparan ini. Kita mendapat hasil double. Selain latihan kaki dalam menjaga keseimbangan tubuh, juga latihan menerjang sambil melompat seperti latihan sebelumnya. Latihan loncat ini dilakukan setahap demi tahap. Kemudian latihan leher. Latihan berikutnya ialah latihan leher yang hampir mirip latihan loncat. Caranya dengan mengangkat ayam ke atas juga, namun yang disanggah ialah bagian pantat, tempat di bawah lutut, dan bagian leher di bawah kepala. Waktu mengangkat dilakukan secara bersamaan dan tekanannya pun sama besar. Pada saat diangkat inilah otot leher akan menegang. Makin sering dilakukan maka urat leher akan keras dan kuat. Leher yang kuat merupakan suatu senjata andalan bila terpaksa bertarung dalam jarak dekat. Dengan adu leher, si jago bisa berebut posisi menyerang, mematu bagian belakang kepala lawan. Kemenangan dalam adu leher berarti keunggulan dalam mengumpulkan angka pukulan bersih yang menyakitkan lawan. Kelebihan ayam aduan katuranggan ini juga perlu dilatih agar terbiasa turun champion. Ini Mas Bro, cara melatih ayam jadi juara champion pukul KO. Ini caranya. Yang pertama, ayam dilatih saat menjelang malam atau mulai gelap atau sore hari ketika ayam ingin tidur. Yang kedua, sediakan kurungan ukuran 1 atau 2 meter tingginya, lebar lingkaran 1:1 meter, atas yang ditutup, lingkaran atas dibuat karet atau sebesar 3-4 inci. Pasang balon lampu 5 atau 10 watt saja di atas lingkaran supaya samar terlihat ring kurungan bagian atas. Ayam dimasukkan ke dalam kurungan, biasanya ayam akan lompat naik ke atas ring kurungan untuk tidur. Ulangi terus sampai ayam agak sanggup naik lagi. Biasanya ayam yang terlatih bisa sampai 150 kali lompatan. Coba dijajal setelah diistirahatkan 4 hari. Latihan demikian otot dan keseimbangan sangat bagus. Tapi awas, jangan fit, jangan terlalu dipaksain. Nanti ayamnya bisa sakit kuning ya. Sarannya ayam yang dilatih memiliki akurasi pukulan yang sangat bagus, kecepatan pukulan juga bagus, dan sasaran pukulan tidak terlalu menjadi masalah mau di kepala, leher, bahu, badan, lambung, pangkal kepala, dan lainnya. Umur ayam sebaiknya mulai latih umur 8 bulan sampai 10 bulan. Bulan ke-11 untuk coba hasil latihan dengan sparring 3 kali atau 4 kali. Umur 12 bulan pas turun arena sampai mapung pertama. Menjelang selesai mapung, latihan mulai dari awal kembali. Selesai mapung, ayam sudah bisa dipakai lagi. Biasanya pada saat sparring jarang ada lawan sampai lewat 2 ronde sekalipun lawan tua dan berotot. Begitu lur. Rumusnya, maaf mungkin ada yang lebih ahli. Metode ini sederhana saja, tetapi kami sudah membuktikan hasilnya sangat memuaskan dan menguntungkan. Selama latihan, kesehatan ayam harus diperhatikan supaya tidak ganggu program latihan tersebut. Latihan dibagi 3 tahap. 1. 10 hari latihan kitiran 10 menit tiap hari.
2. 20 hari latihan titiran 15 menit tiap hari. 3. 30 hari latihan titiran 20 menit tiap hari. Sebelum dicoba, istirahatkan ayam 7 hari baru digeber. Jangan lupa dikasih perawatan untuk memulihkan dan meningkatkan tenaga. Stamina sudah terbentuk lewat metode latihan tadi. Saya yakin akan kaget ketika nanti dicoba. Pasti akan ada ayam yang patah leher, rang patah, dan sebagainya. Begitu, nanti bisa dicoba, Mas Bro. Selamat mencoba. Selanjutnya, melatih ayam siap turun arena, siap turun champion. Ayam akan menjadi nyata ketika seekor ayam sudah bisa bertarung dan menang dalam suatu situasi yang disepakati bersama antara pemilik satu dengan yang lain. Jika membahas tentang pelatihan ayam, maka dapat digolongkan dalam 2 kategori. 1. Ayam yang sudah dewasa 1 hingga 1,5 tahun. Ayam yang sudah dewasa mulai dilatih sejak masih remaja dan pada usia 8 bulanan misalnya. Dijemur setiap pagi dari jam 7 hingga jam 9. Tujuannya mengatur sirkulasi darah dan melatih ayam dalam kondisi panas sehingga pada akhirnya napas dan metabolismenya lebih beratur atau lebih teratur. Ini adalah pola dasar yang wajib diikuti, dilatih, yang sifatnya proses ini pada saat ayam sedang berlaga, di mana suhu tubuhnya akan naik hingga 2 kali lipat. Oleh karenanya ayam dikategorikan jenis hewan berdarah panas. Mulai dari abar, sparring, dan usianya sama atau tidak sama, ini juga nanti berbeda. Jangan pola main, pola rawat, pola latih ini disamakan. Yang sudah turun arena pun juga berbeda. Pola makan harus diperhatikan karena juga tidak sesuai ayam yang bisa rusak sebelum bertempur di arena. Kondisi ini sering terjadi pada ayam pemula atau akibatnya kecerobohan pemiliknya. Misalnya, ini kuning telur ditambah madu adalah minuman wajib bagi ayam pada masa latihan minimal 2 kali seminggu. Sparring sekali dalam 2 minggu selama 2 kali 15 menit pada usia 10 bulan. Pada usia 1 tahun sudah harus menang minimal 1 kali dengan kemenangan di bawah ronde. Dan pada saat ayam memasuki usia 1,5 tahun, ayam sudah minimal 3 kali. Pada saat ini ayam memasuki masa istirahat dan akan mulai ganti bulu atau rebus. Yang kedua, ayam yang sudah ganti bulu atau murah. Ayam yang sudah ganti bulu, organ tubuhnya semakin sempurna, tulangnya semakin bagus, semakin masif, mentalnya semakin matang. Hanya kekurangannya urat-uratnya harus dilatih lagi dengan latihan yang bertahap. Kelebihan ayam yang sudah murah adalah lebih cepat pembentukan ototnya, pukulannya, kelebihan tembus, mempunyai tenaga yang dalam. Pada ayam tertentu dalam pola latihan tertentu, daya terima pukulan, pertahanannya lebih baik. Secara garis besar, proses latihannya sama dengan ayam yang baru dilatih hingga menjadi petarung yang tangguh dan tak terkalahkan. Masih banyak lagi pembahasan dan pola yang berbeda tergantung teknik pukulan karakter ayam yang ditangani dan dimilikinya. Misalnya dengan pola renang, jantur, bandul, muter, pale, push up, regangan sayap, otot dorong, otot pukul, otot adu leher, dan lainnya. Semua itu adalah pola-pola latihan yang sering diterapkan para penghobi dalam dunia champion atau pertarungan yang sesuai ayam yang ditanganinya. Semoga membantu bagi rekan, khususnya para penghobi. Selanjutnya yaitu persiapan pada saat champion ya. Ronde 1 adalah momen yang paling penting bagi ayam
untuk menentukan kemenangan. Pada saat stamina ayam tersebut masih good front, maka ayam dapat memukul sekuat tenaga dan akurat. Maka dalam membasahi sebelum ronde pertama harus dilakukan dengan becek dan baik. Ayam jangan terlalu basah dan peresapan air harus pada bagian tubuh tertentu serta pengompresan yang kontinu. Harus diingat juga, ayam berjalu dan polos berbeda prinsip membasahinya. Tidak bisa disamakan. Ayam jalu butuh kecepatan pukul, maka jangan terlalu basah biar kaki atau jalunya cepat naik. Kalau terlalu basah, terlambat buka uratnya, bisa kecolongan jalu duluan. Ayam polos butuh stamina untuk pertarungan yang lebih lama, maka mandiin agak lebih basah. Kalau kurang basah, meskipun kaki langsung naik, stamina atau napas cepat habis, bisa kedodoran di ronde berikutnya. Kalau ayam jalu, karena diperlukan kelincahan dan kecepatan penyelesaian, maka pembasahan di leher dan bawah sayap jangan terlalu banyak. Sebaiknya lebih ke daerah bawah badan. Kalau ayam lapek, agak lebih basah di leher, tapi jangan terlalu basah karena akan pengaruh ke olah ayam. Bisa olah bawah kalau basah sekali. Utamakan pembahasan di daerah belakang atau pangkal ekor atau atas dan bawah, karena ayam lapek akan bertarung lebih lama. Jadi harus pandai, jangan sampai ayam kobong atau kehabisan napas di antara binatang lain. Ayam memiliki keunikan dalam pertarungan. Dua ekor ayam yang berhadapan tidak serta-merta berkelahi begitu saja. Ada 3 tahap dalam pertarungan ayam, yaitu tahap penjajakan abar, tahap pertarungan, dan tahap penyelesaian. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya yang sedikit ilmu ini. Ada kata yang kurang berkenan, sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya jangan lupa di-share agar berkembang channel saya, dan juga di-subscribe, di-like, dan membunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan dalam pembahasan-pembahasan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.